Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan semua anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran IPS. Kita sudah masuk pada tema 2 dan khususnya subtema 1. Materi kita yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan penerapannya di lingkungan sehari-hari. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan anak ibu mempelajari ini, yang pertama, agar anak ibu mengetahui makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tujuan yang kedua, untuk menerapkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak ibu setelah belajar materi ini mampu menerapkannya atau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Siapa yang masih ingat bunyi proklamasi? Kita lihat ini dia. Boleh dibaca atau diikuti bersama-sama ya nak ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/45. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, yang anak ibu lihat di sini, ini adalah bentuk penulisannya. Ini bentuk penulisannya ini pada zaman dahulu. Nah, bisa dilihat untuk menuliskan U. Untuk menulis U pada zaman dahulu itu tulisannya adalah OW. Nah, untuk menulis yang di sini adalah jang. Cara di sini adalah tecara. Jadi, ini adalah penulisan pada zaman dahulu. Nah, bisa dilihatkan kembali di LKS-nya. Nih, di LKS juga sudah ada materinya itu proklamasi. Nah, kalau di sini dibuat atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi proklamasi ini nak, kemerdekaan negara kita ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 0845. Siapa yang membacakannya nak? Soekarno. Nah, di sini dibuat namanya atas nama bangsa Indonesia. Maksudnya mereka berdua adalah yang mewakili untuk menandatanganin teks kita ini. Oke, singkat ya. Nah, siapa yang mengetik teks proklamasi? Iya, yang mengetiknya adalah Sayuti Melik. Nah, kemudian siapa yang menjahit bendera merah putih kita? Ya, Ibu Fatmawati. Nah, jadi orang-orang ini sangat berjasa dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Termasuk para pahlawan dan para pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Nah, setelah merdeka seperti sekarang ini, apa maknanya kita setelah merdeka bagi kita? Oke? Nah, lihat. Yang pertama, ini bisa Anda lihat, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, ini bisa dilihat di LKS nih ya. Di LKS halaman 9. Nah, artinya bahwa kemerdekaan Indonesia itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil atau buah perjuangan para pahlawan dan segenap rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan ini bukan hadiah atau bukan pemberian dari negara yang menjajah kita pada saat itu.
Siapa yang menjajah kita? Yaitu Jepang. Nah, jadi kita merdeka ini pada masa penjajahan Jepang. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan dibacakannya teks proklamasi ini, maka seluruh negara yang ada di dunia ini mengakui kemerdekaan kita, bahwa negara kita itu telah bebas dari negara Jepang, khususnya yang menjajah kita pada saat itu. Nah, jadi dalam ini bisa dilihat, ini. Jadi ada dua bentuk, yaitu secara de facto. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus yang kita peringati, itulah yang namanya HUT RI, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Kemudian secara de jure Indonesia, ini bisa dilihat, memperoleh pengakuan dari negara lain. Jadi negara yang pertama memberikan pengakuan atas kemerdekaan kita adalah negara Mesir, yaitu pada tanggal 18 November ini dia, 1945. Jadi itu adalah negara pertama yang mengakui. Kemudian makna yang kedua, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Dengan dibacakannya teks ininya, maka bangsa Indonesia itu bebas dari penjajahan. Nah, secara tidak langsung kita telah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Nah, jadi setelah merdeka kita itu naik martabat kita. Kita dihormati dan diakui oleh negara luar. Nah, yang berikutnya, makna yang berikutnya yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan negara NKRI. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah seutuhnya menjadi negara yang merdeka. Nah, bisa dilihat di sini yang Ibu beri tanda hijau. Beri tanda hijau ini, Indonesia merupakan negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Jadi proses pembentukan negara kita ini, negara Indonesia ini, itu berawal dari rakyat untuk rakyat. Yang menjadi pemimpinnya dari mana? Dari rakyat juga. Maka pada awal masa kemerdekaan, Indonesia berjuang keras untuk menjadi negara mandiri. Artinya, kita Indonesia memperoleh kemerdekaan secara sendiri, bukan hadiah atau bukan pemberian negara lain. Jadi secara tidak langsung Indonesia tidak bergantung kepada negara lain. Oke? Kemudian yang kelima, proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penanda merdekanya Indonesia. Jadi dengan dibacakannya teks itu menandakan bahwa kita telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penanda berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Jadi proklamasi ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan segenap rakyat Indonesia. Jadi dengan proklamasi ini merupakan titik awal perjuangan baru. Dari awal awal berarti baru bagi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, inilah dia. Jadi ada berapa, Ada 5 makna proklamasi, makna kemerdekaan proklamasi Indonesia ini bagi kita. Nah, selain di LKS anak Ibu, di LKS, di buku paket juga ada materinya. Itu halaman 78-79. Jadi yang punya buku paket bisa dilihat untuk menambah materinya di situ ya, Nak. Kita lanjutkan.
Nah, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita mau menerapkannya. Ini silahkan dibuka buku Bu Pena. Ini halaman 93. Diterapkan yang pertama di lingkungan rumah. Apa saja contohnya? Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai. Jadi dengan menghormati dan menghargai berarti kita telah menerapkan makna proklamasi. Bangga memakai barang buatan dalam negeri. Jadi kita bangga dengan produk kita sendiri. Mengerjakan kegiatan bersama-sama atau gotong royong di rumah. Mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Rajin membantu orang tua. Jadi pekerjaan yang bisa dibantu anak ibu di rumah, ya dibantulah pekerjaannya. Misalnya menyapu, mencuci piring, hal-hal yang bisa dikerjakan. Oke. Yang berikutnya di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan sekolah mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Jadi, salah satunya belajar adalah bentuk makna proklamasi sebagai seorang murid atau siswa. Kemudian mengikuti upacara dengan tertib atau hikmat, tidak bermain atau tidak bercanda dengan kawan-kawannya. Mengamalkan UUD 1945, ini juga dia. Mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Jadi kalau ada di sekolah kita ikuti ini anak ya. Toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Apapun perbedaannya ketika di sekolah, itu harus kita hormati dan hargai. Nah, ini contoh penerapan di lingkungan masyarakat. Kerjasama, mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Misalnya mau HUT RI. Nah, ada upacara di lingkungan kita dibantu. Bersatu menjaga kerukunan. Jadi kalau ada beda agama, beda suku, adat, budaya, itu kita hargai. Mengembangkan sikap saling menghormati yang Ibu sebutkan tadi. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi materi ini berkaitan dengan materi PPKN yang sudah Ibu terangkan kemarin di hari Jumat. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan ini ada di LKS halaman 18. Terlihat di sini bahwa anak-anak sedang menari, melakukan tarian tradisional. Jadi, dengan mempelajari tarian daerah berarti bukti cinta kita terhadap kesenian asli Indonesia. Jadi ini salah satu contoh penerapan yang ada di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Jadi jenis tarian kita itu harus kita lestarikan dengan cara belajar. Oke, Nak? Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk tugas mandiri anak ibu, nah, dikerjakan di link yang akan Ibu kirim di grup ini. Jadi nanti setelah materi ini akan Ibu kirim linknya. Soal berbentuk pilihan berganda sebanyak 10. Soal Ibu ambil dari LKS paket dan LKS tema atau buku tema. Mengerjakan soal hanya sekali. Batas mengerjakannya jam 10 malam. Jam 10 lewat 5 menit otomatis akan tertutup. Jadi nanti kalau ada token, Ibu kirim di grup. Ya nak ya. Jadi mengerjakannya di link tersebut nilainya otomatis nanti muncul dan akan Ibu rekap. Dan anak Ibu bisa melihat semuanya. Ibu rasa cukup sekian dulu penjelasan Ibu dan pelajaran untuk IPS. Lebih lengkapnya untuk menambah materi anak Ibu, silahkan dibaca buku paket dan LKS-nya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Ibu kurang jelas. Kita tutup dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.